Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, sehingga hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan tentu saja, ya, dan juga kesempatan kita bisa berkumpul di aula kita, di aula SMK Negeri 1 Talang Padang, untuk mengikuti kegiatan workshop implementasi penguatan kewirausahaan melalui mata pelajaran Proyek Kreatif Kewirausahaan atau PKK dan IPAS, ya. Yang terhormat narasumber kita hari ini Pak Haryo Suryokusumo dari CP 711 Pringsewu. Yang terhormat Bapak Kepala SMK Negeri 1 Talang Padang. Yang terhormat Bapak Ibu Wakil Kepala SMK Negeri 1 Talang Padang. Yang terhormat juga Bapak Ibu pendamping guru mapel PKK dan IPAS dan juga tim PK, dan juga para siswa sekalian kelas 10, kelas 11 pilihan, ya, yang dipilih untuk mewakili kelas kalian masing-masing, dengan harapan apa yang kalian dapat di sini bisa ditularkan ke teman-temannya di kelas nantinya, ya. Baiklah, marilah kita buka kegiatan workshop kita ini dengan membaca lafaz basmalah. Dari CV 711 Pringsewu, ya. Beliau hari ini yang akan memberikan materi dan membentuk mindset baru anak-anak tentang bagaimana berwirausaha. Anak-anak yang berkumpul di sini itu tidak semua siswa, artinya kalian yang di sini itu kalian yang terpilih, anak-anak yang terpilih, ya. Ini daftar sendiri atau dipilih? Daftar sendiri. Artinya duduk di sini itu berdasarkan kemauan sendiri, ya. Yang memang ingin menjadi pengusaha, ya. Dari situ saja itu sudah merupakan poin plus, ya. Mudah-mudahan dengan adanya materi ini akan terbuka wawasan kalian tentang bagaimana berwirausaha, ya. Ibu harap anak-anak nanti tidak berisik, ya. Ini ilmu yang mahal, ya. Tidak semua orang bisa ikut seminar kewirausahaan, ya, apalagi di Tanggamus, di Talang Padang itu sangat jarang sekali, ya. Kemudian nanti akan dibagikan snack, tetapi tidak boleh meninggalkan sampah sedikit pun di tempat, ya. Bungkusnya dan kotaknya dibawa keluar dari aula, ya, dan diletakkan di tempat sampahnya, ya. Jadi tidak boleh meninggalkan sampah di aula. Kemudian nanti kalau acara sudah selesai, kursi silahkan ditumpuk per baris, ya, nak, ya. Jadi kita di sini, ini acara kita, yang beres-beres juga kita, ya, dari kita untuk kita. Jadi tidak ada yang bosi, semuanya kerja, ya. Gitu, nak, ya. Pesan dari Ibu, nanti tolong jangan berisik sepanjang acara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi nggak apa-apa, saya senang ketemu sama adik-adik sekalian yang sudah termasuk yang terpilih, ya. Satu angkatan itu kurang lebih ada berapa? 500 orang? Ya, nggak nyampe. Ya 500, ya. Ini kelas 10, mana yang anak kelas 10 angkat tangan? Wih, majority, ya. Kelas 11? Wah, kelas 12 ada? Oh, jadi kelas 10 sama kelas 11. Ya, saya pengen nanya dulu alasan teman-teman kenapa sih mau jadi pengusaha? Ada yang mau ngomong? Ada hadiahnya? Yang mau hadiahnya langsung maju ke depan, habis itu kasih tahu saya kenapa alasannya mau jadi pengusaha. Maju ke depan, cepet, dapat duit, cepet. Wes. Perkenalkan, nama saya Fitriani Diasa Putri, biasanya dipanggil Sasa, dari jurusan Akuntansi dan Keuangan Lembaga.
alasan saya nantinya pengen jadi pengusaha karena pengusaha itu bebas merealisasikan idenya, terus punya perkembangan yang gak dibatasi menurut saya. Jadi bisa lebih bebas gitu dibandingkan menjadi seorang karyawan gitu. Namanya siapa tadi? Asa. Sasa, ya, yang suka sama Sasa hati-hati ketagihan ya. Itu namanya sama kayak micin ya. Gak apa-apa, tepuk tangan sekali lagi yang meriah untuk Sasa. Kita dapat hadiah dari saya ya. Jadi kalau misalnya teman-teman aktif, setuju nggak kalau misalnya saya kasih hadiah? Ini saya udah bawa kurang lebih 10 juta di sini. Kasihnya 5.000 aja ya. Kurang nggak? Tambahin 10.000. Tambahin lagi 5.000. Tambahin lagi 5.000. Tambahin lagi 5.000. Tambahin lagi 5.000. Habis lagi. Ada 30.000 buat Sasa. Kalau saya bagi semua ke Sasa nanti yang lain gak dapetan. Gimana sih lo pada? Ngitung-ngitung makanya. Oke, teman-teman, saya ingat banget pas pertama kali saya mulai usaha itu, pertama kali banget saya mulai usaha itu mulai dari SD, teman-teman. Tapi nggak ngerti usaha itu kayak gimana, dagang itu kayak gimana. Yang saya tahu cuman gini, waktu itu saya suka kartu, bukan main kartu buat judi tapi ya. Ya pas SD, saya ingat banget, SD kelas 5. SD kelas 5 saya sekolah di SD Islam Al-Azhar Kemang. Kalau tahu Kemang itu daerahnya Jaksel. Karena emang saya tinggal di Jaksel. Ya. SD Islam Al-Azhar Kemang itu saya sering banget hampir tiap minggu, seminggu sekali ya. Setiap seminggu sekali itu saya beli yang namanya kartu Yu-Gi-Oh. Pernah tahu kartu Yu-Gi-Oh nggak? Kalau Pokemon tahu? Nah, ya. Kartu Yu-Gi-Oh itu sama kayak kartu Pokemon. Jadi ada gambar-gambar monsternya, terus ada kemampuan-kemampuan dari monsternya. Itu saya selalu beli dan satu pack itu biasanya ada yang double-double. Iya nggak? Ya, pernah beli kartu Pokemon nggak? Nah, ada yang nggak pernah juga. Yang pernah pasti tahu satu pack itu biasanya suka ada double. Misalnya Charmander ada 2 kayak gitu. Nah, sampai suatu waktu saya ngelihat tumpukan kartu saya ada banyak banget nih. Ya, yang double-double bahkan triple-triple tuh ada banyak banget. Akhirnya saya kategoriin semuanya, saya jembrengin. Habis itu satu-satu kartunya saya ambilin. Ya, yang beda-beda. Satu pack itu isinya 12, teman-teman. Ya, habis itu saya repack. Ya, repack pakai kertas klip. Kertas klip biasa tuh, ya. Saya masukin satu klipnya itu 20 kartu. Lalu saya jual ke teman-teman saya. Waktu itu harganya satu pack itu kisaran 25.000. Ya, saya jual ke teman saya 15.000 dapat 20 pack. Ya, 1 bulan saya jualan saya dapat 500.000 rupiah. Wah, kelas 5 SD teman-teman. Ya, keren ya? Keren. Belum selesai. 500.000 itu ternyata nggak untung teman-teman. Ya, yang saya tahu cuma jualan doang. Ya, saya nggak tahu yang namanya harga pokok pembeliannya berapa. Habis itu harusnya saya jual berapa, ya, dan lain-lain. Sampai suatu waktu pas saya mau beli kartu di bawah, mamangnya tuh ngomong sama saya, "Dek, kamu jualan kartu juga?" "Iya Kang, kenapa?" "Wih, teman-teman tuh pada cerita sekarang udah nggak beli lagi di Amang, belinya di Ade gitu." "Ade emang jual berapa?" "Saya jual satu packnya 20.000 Bang." 20.000, 15.000 Mang, isi 20. Bilang gitu. Pantesan dagangan saya nggak laku. Ya, jadi mamangnya curhat sama saya. Sampai pas mamangnya curhat, saya akhirnya nggak jualan lagi. Karena kasihan kan. Ya, karena kasihan dia curhat sampai gitu. Karena emang benar, hampir semua anak-anak siswa di kelas 5 itu yang angkatan saya, belinya ke saya semua. Gitu ya, karena kenapa ya, mereka mikir, wah gila harganya lebih murah di Haryo, habis itu dapatnya lebih banyak ya. Ternyata itu di kampus ada theoretical bisnisnya, namanya penetration pricing. Waduh, bingung kan lo? Sama, gue juga bingung pas belajar di kampus gitu. Tapi intinya saya menjatuhkan nilai harga mainannya, habis itu saya jual ke pasar dengan harga yang lebih murah. Ternyata itu nggak bagus-bagus amat juga, karena bisa menghancurkan orang-orang yang di sekeliling kita, seperti itu. Nah,
Itu pembelajaran pertama saya baru tahu pas saya lagi kuliah ya. Pas SD saya nggak ngerti gitu-gituan. Apalagi ngomongin masalah duit. Dapat 500.000 aja udah gede banget waktu zaman dulu ya. Pada zamannya saya 500.000 itu gede banget. Kalau zaman sekarang 500.000 dapat 1 juta deh. 1 juta satu hari itu bukan hal yang mustahil buat teman-teman. Bahkan itu hal yang mudah banget untuk teman-teman. Ya. Dan kalau teman-teman suka ngeliat YouTube sering nggak? Sering nggak? Sering ngeliat TikTok? Sering. Nah, ya. Kalau ngeliat TikTok banyak anak-anak muda sekarang yang suksesnya bisa lebih cepat gitu. Kenapa mereka bisa lebih cepat? Karena mereka mengikuti perkembangan zaman. Ya. Singkat cerita SD, pengalaman saya SD udah selesai tuh sampai situ aja. SMP saya nggak dagang sama sekali. Mulailah di SMA itu kayak teman-teman semua nih. Saya merasa, kayaknya nanti kalau gue lulus jadi pengusaha bakal keren nih. Ya, yang pertama tuh ngeliatnya keren dulu. Ya nggak tahu ya teman-teman kayak gimana ya. Cuman yang pertama kali saya ngeliat kalau bisa jadi pengusaha, keren. Nanti bisa ngantor, terserah jam kerjanya, ya gitu ya. Ya kan terserah kita yang ngatur sendiri jamnya gitu. Nah terus akhirnya di SMA itu pas kelas 12 sebelum lulus ya, saya memutuskan untuk kerja sama teman saya ada 5 orang. Ya total jadi 6 orang sama saya. Kita beli 1 bal baju bekas ekspor ya di pasar Senen tuh banyak banget teman-teman. Ya 1 bal itu harganya sekitar 200.000. Itu bisa dapat banyak banget baju yang branded ya, yang branded ada kayak Gucci, habis itu ada Crocodile dan lain-lain. Tapi semuanya baju, entah itu kaos, entah itu jaket, entah itu sweater, pokoknya 1 bal itu isinya ada banyak, kurang lebih bisa 50 sampai 80 pieces. Ya, dengan modal 250.000 rupiah ya, 250.000 rupiah itu kita bagi 6. Singkat cerita akhirnya kita belilah itu barang ya, kita buka lalu kita sortir karena nggak semuanya ternyata layak pakai ya, bajunya ternyata ada yang cacat ya, cacatnya ada yang dikit itu masih bisa dijual ya, tapi kalau cacatnya udah kelihatan banget misalnya contohnya bolong ya, itu pasti nggak bisa kita jual ya. Akhirnya kita sortir, habis itu kita pisah-pisah ya. Terakhir setelah kita beli dan kita pisah-pisah, kita mikir, ini jualinnya gimana caranya? Ya, jadi karena saya nggak tahu waktu itu, dan nggak ada nih yang kayak gini-gini seminar wirausaha di sekolah saya itu nggak ada. Jadi tepuk tangan dulu buat SMKN 1 Talang Padang. Sama gimana kira-kira peluang usaha buat kita remaja usia 16-17 tahun ini kira-kira apa? Kalau Bang Haryo bisa balik lagi ke usia kita, apa yang bakal Bang Haryo lakukan? Oke, itu aja. Tepuk tangan dulu buat Sasa. Ini 2 hal yang berbeda banget sebetulnya. Ya saya jelasin dulu dari branding. Branding itu terdiri dari dua kategori. Yang pertama adalah personal branding. Apa namanya? Personal branding. Ya. Yang kedua adalah corporate branding. Apa namanya? Corporate branding itu jadi usaha kita, gimana caranya usaha kita itu benar-benar nyantol di kepalanya calon-calon customer kita. Itu corporate branding. Contoh, kalau saya misalnya ngomong ayam goreng tepung, di benak teman-teman apa brand yang gede? KFC, ya, kayak gitu. Ya itu brandingnya KFC udah nyantol banget di otak kita. Jadi corporate brandingnya itu masuk. Kalau kita misalnya pengen minum apa? Aqua, ya pabriknya di sini.